Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Diteror Arwah Majikan. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Mbak Nita adalah teman seperjuanganku dulu saat ada di penampungan TKW. Lama tak ada kabar, baru-baru ini kami tidak sengaja bertemu kembali di waktu dan tempat yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Dari pertemuan yang tidak sengaja itu, aku dan Mbak Nita menjadi kembali berkomunikasi intens dan bercerita tentang hidup kita masing-masing. Menurut pengakuannya, ternyata saat di negara Taiwan, Mbak Nita juga pernah mendapatkan sebuah teror dan juga ia hampir dijebloskan ke penjara. Loh, kok bisa? Daripada penasaran, yuk kita masuk saja ke dalam ceritanya. Pagi itu aku sudah merasa bangun kesiangan. Dengan agak gugup segera mengeluarkan sepeda road bike kesayanganku dan lalu mengayuhnya ke pasar untuk membeli pisang. Saat acuhkan mata yang masih mengantuk serta nyawaku yang belum kumpul semua. Oh iya, sebenarnya tak biasanya aku ini kesiangan pergi ke pasar. Karena setiap jam 6 pagi rutin tubuhku sudah mempunyai alarm sendiri untuk bangun dan kemudian mencari pisang untuk bahan baku jualan onlineku. Maklumlah, bagi pedagang UMKM sepertiku, aku memang harus menjaga kualitas dan rasa masakanku. Oleh sebab itu aku harus datang ke pasar lebih awal untuk mendapatkan pisang yang masih bagus, karena baru diturunkan dari mobil pengiriman. Karena di hari itu aku sudah agak kesiangan, sekitar pukul 8:30 setibanya di pasar tempat pengepul pisang langganan, aku hanya gigit jari. Sebab memang pisang yang kualitasnya bagus sudah terlebih dahulu habis diborong oleh pedagang lain. Dan hanya menyisakan beberapa tandan pisang mentah dan sisa pisang dengan kualitas yang menurutku kurang bagus jika dijual. Aku kembali mengayuh sepedaku untuk mencari penjual pisang opsi kedua. Walaupun aku harus menerima kenyataan jika di tempat pengepul pisang kedua harga satu tandan pisangnya akan aku beli jauh lebih mahal, serta jaraknya dari pasar yang lumayan cukup jauh. Aku terus mengayuh sepedaku sambil arahkan pandangan mataku melihat ke arah kiri dan kanan jalan. Berharap barangkali aku bisa menemukan pedagang pisang lain sehingga aku tidak perlu jauh-jauh mencari pisang di opsi kedua. Saat aku mencoba menoleh kanan kiri, rupanya aku tidak fokus melihat arah depan hingga brak. Aku terpelanting jauh karena menabrak motor yang tiba-tiba berhenti. Beruntunglah aku hanya terjatuh dengan luka-luka kecil dan kaki yang terkilir. Keadaan sekitar mulai ramai karena beberapa orang yang mencoba menolongku, serta si pengemudi motor yang turun untuk memastikan jika aku dalam keadaan baik-baik saja. Duh, maaf mbak, saya jadi nabrak motornya. Saya kurang hati-hati, ucapku lirih sambil dua tanganku memegangi kaki yang terluka. Gak apa-apa mbak, saya juga salah karena mendadak berhenti, sebab anak saya tiba-tiba merengek mau mainan. Jawab perempuan itu lembut sambil menunjukkan jarinya ke arah toko mainan di arah seberang. Perempuan itu kemudian membuka helm yang ia kenakan dan ia menawarkan tumpangan kepadaku. Mbak, gimana kalau saya anterin aja ke rumahnya? Biar nanti telepon suami saya untuk bawa sepeda mbak. Saya lihat sepertinya kaki kanan mbak ini agak sedikit terkilir. Saat ia berbicara, aku memperhatikan wajahnya yang kini baru aku sadari. Rupanya ia mirip sekali dengan orang yang pernah aku kenal. Mbak, jadi gimana? Tanyanya sambil menepuk tanganku. Seketika aku teringat dari lamunanku yang mencoba mengingat kembali siapa perempuan cantik di depanku yang wajahnya tidak asing. Iya mbak, gak apa-apa, gak usah ngerepotin. Aku bisa pulang sendiri kok, jawabku dengan agak sedikit tergagap. Saat kami ingin berpamitan, perempuan tersebut menjulurkan tangannya dan mengajakku berkenalan. Oh iya, mbaknya siapa?
Saya Nita, dan ini nomor WA saya mbak. Kalau mbaknya kakinya masih bengkak, nanti saya kirimin arak gosok dari rumah, biar tidak terlalu parah. Sherlock aja ya mbak alamatnya ke nomor ini, saya merasa gak enak dan mau tanggung jawab. Mendengar nama Nita, aku langsung menerka jika dia benar kenalanku dulu. Mbak Nita, yang pernah di PT Asrama Penampungan TKW Bekasi bukan ya? Tanyaku pasti. Loh, mbaknya kok tahu? Tanyanya heran. Wah, ini pasti gak salah. Jenengan pasti Mbak Nita temanku dulu. Jawabku bersemangat. Aku kok kayak baru kenali kamu. Kayaknya kamu ini Fitri kan? Terka Mbak Nita. Kami berdua saling terkekeh karena setelah perbincangan panjang lebar, barulah mengenali satu sama lain. Wajar saja setelah hampir 10 tahun tidak bertemu, Mbak Nita terlihat lebih cantik dengan jilbab yang menutupi kepalanya, begitupun dengan aku yang sudah banyak berubah. Wis, pokoknya Sherlock ya nanti alamatmu, biar kita enak ngobrolnya. Ada banyak hal yang mau tak ceritain, ucap Mbak Nita antusias sebelum akhirnya pergi ke toko mainan karena anaknya yang terus merengek. Singkat cerita, setelah aku pulang dari membeli pisang, aku teringat dengan Mbak Nita dan segera menghubunginya lewat via WhatsApp. Mbak Nita segera menelponku balik dan kami membuat janji temu di rumah kontrakanku selepas ba'da maghrib. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Mbak Nita benar-benar datang seorang diri dengan membawa kudapan serta membawakanku arak gosok untuk mengobati lukaku itu. Aku bertanya mengapa suami serta anaknya tidak ikut. Dan ia menjawab jika suaminya sedang bekerja di shift malam, serta anaknya ia titipkan dengan mertuanya. Setelah sedikit berbasa-basi membuka pembicaraan, akhirnya baik aku dan Mbak Nita saling bercerita perihal kehidupan masing-masing yang sudah dilewati selama dari asrama penampungan TKW. Mbak Nita adalah perempuan cantik yang berusia 5 tahun lebih tua dari usiaku. Saat bertemu di asrama penampungan, ia adalah orang yang baik dan pengertian. Namun, karena Mbak Nita yang sudah terlebih dahulu diterbangkan ke negara Taiwan, aku dan dirinya tak pernah lagi saling berkomunikasi. Mbak Nita menceritakan jika selepas ia diterbangkan ke negara Taiwan, ia langsung dipertemukan oleh majikannya melalui agen. Saat pertama kali dijemput majikan, entah mengapa ia sudah merasa sreg dengan majikannya barunya itu yang menurutnya ramah dan murah senyum. Rupanya yang menjemput Mbak Nita adalah anak laki majikannya yang sebut saja Kokole, atau Koko sebutan abang dalam bahasa Mandarin. Sewaktu itu tahun 2013-an, usia Kokole dan Mbak Nita hanya terpaut usia 2 tahun, Mbak Nita lebih muda. Usia Mbak Nita sekitar 23 tahun. Mereka pun berbincang akrab dan bercanda satu sama lain, padahal mereka belum lama saling mengenal. Perbedaan bahasa tak menjadi penghalang untuk mereka berkomunikasi, walaupun Mbak Nita belum mengerti 100% bahasa Mandarin. Begitu tiba di condominium sang anak majikan, Mbak Nita lalu dipertemukan dengan ibunya yang terbilang belum begitu tua, sekitar usia 60-an. Sebut saja namanya Amah Chin. Amah ini sebutan nenek bahasa Mandarin. Sekilas Amah atau Amah Chin ini terlihat sehat-sehat saja. Padahal dalam job desk kontraknya Mbak Nita diharuskan menjaga manula yang sedang sakit-sakitan. Mbak Nita dengan bahasa Mandarin yang sangat terbatas menanyakan kepada sang anak majikannya, yaitu Kokoli, mengenai pekerjaan utama yang harus ia kerjakan. Kamu di sini sebatas bersih-bersih, menunggu condominium dan jaga anjing karena orang tua saya masih sehat dan masih kuat berdagang. Yang ada di surat kontrak itu bohong-bohong saja, karena kalau di negara Taiwan para pekerja dari rual atau TKW hanya diharuskan untuk menjaga orang tua atau nani dan tidak diperbolehkan untuk jadi pembantu ataupun pengasuh anak, ucapnya. Mbak Nita tidak masalah dengan penjelasan Kokole. Ia justru senang karena tugasnya tadi tidak begitu berat dibanding harus menjaga manula yang ringkih. Hari ke hari selama di Taiwan, Mbak Nita menjalaninya di tempat majikan yang baru dengan penuh dedikasi dan sukacita. Kedua majikannya pun, Kokoli dan Amah Chin, jarang ada di dalam condominium.
Sedari pagi buta, Amacin sudah pergi ke toko miliknya dan kembali saat malam hari. Sedangkan Kokole ia baru bangun siang hari dan kemudian pergi entah kemana sampai larut malam. Tak terasa sudah tahun saja rupanya Mbak Nita bekerja di kota Kaohsiung. Lambat laun Mbak Nita mulai agak sedikit fasih berbicara dan tidak banyak melakukan kesalahan ketika disuruh oleh sang majikan. Hal tersebut membuat Amacin mulai percaya dan menaruh simpatik terhadap Mbak Nita yang gigih belajar bahasa Mandarin sendiri, serta Mbak Nita adalah orang resik, cekatan, rajin dan juga ramah. Rupanya kini bukan hanya Amacin saja yang menaruh simpatik terhadap Mbak Nita, melainkan Kokoli. Entah dari mana mulai kapan Kokoli sudah menaruh perasaan terhadap Mbak Nita. Selain sifat-sifat baik Mbak Nita yang disebutkan tadi, Mbak Nita pun memiliki fisik yang cantik dengan kulit putih mulus dan wajah yang mirip oriental. Keseharian Kokoli yang biasanya bangun siang dan kemudian pergi hingga larut malam, kini mulai berubah menjadi sering menghabiskan waktu berdiam diri di dalam rumah condo bersama Mbak Nita. Walaupun hanya berdua selama berada di sana, Mbak Nita mengaku jika Kokoli sama sekali tidak pernah berbuat kurang ajar. Malah justru sering mengajaknya bergurau biar tidak jenuh bekerja sendirian. Selain itu, Kokoli menjadi amat perhatian dan seringkali membelikan makanan halal untuk dikonsumsi oleh Mbak Nita. Tak menampik, sesekali Mbak Nita pernah diajak Kokoli untuk berkencan di kota tersebut, sekedar menikmati cahaya lampu gedung pencakar langit dan membeli kudapan. Hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga itu pun rupanya berlanjut. Kokoli dengan jelas meminta supaya Mbak Nita menjadi kekasih hatinya. Sebelum menerima pernyataan cinta Kokoli, Mbak Nita meminta supaya Kokoli jujur kepada Amacin tentang perasaannya itu. Mbak Nita tidak mau main kucing-kucingan dan jika ketahuan pastilah Amacin akan mempunyai anggapan buruk kepada Mbak Nita yang sudah ia percaya. Karena perasaannya yang sudah menggebu, akhirnya Kokoli pun mengutarakan perasaannya kepada Mbak Nita di hadapan sang ibundanya. "Ma, aku ini cinta sama Nita. Aku mau nikah sama dia. Mama izinkan aku nggak untuk menikah sama dia?" tanya Kokoli sambil agak menundukkan kepala. "Boleh saja, asal kamu bisa berubah menjadi semakin baik. Mama lihat sejauh ini dengan adanya kehadiran Nita di rumah, kamu sudah agak berubah. Kamu yang biasanya malas-malasan, tidak betah di rumah, sering mabuk-mabukan menjadi anak yang banyak menghabiskan waktu di rumah dan mau ikut-ikut bantu pekerjaan rumah. Tapi kamu harus tahu, Nita itu sudah memiliki anak di Indonesia sana. Kamu juga harus bisa menjadi tulang punggung. Setidak-tidaknya kamu harus bisa membiasakan bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri," ucap Amacin yang seketika membuat hati Mbak Nita berdegup cepat. Ia seolah tidak percaya dengan jawaban majikan perempuannya itu. Mbak Nita awalnya berpikir jika saat Kokoli mengungkapkan perasaannya, ibunya langsung dengan tegas menolak karena perbedaan budayaan, agama dan juga status sosial di antara mereka. Mendengar hal itu seketika wajah Kokoli menjadi sangat sumringah. Ia berjanji untuk belajar menjadi kepala rumah tangga yang baik dengan meninggalkan kebiasaan lama dan juga mulai bekerja di toko. Ya walaupun masih kerja di toko ibunya juga sih. Selama beberapa bulan merajut hubungan pacaran, Kokoli semakin memantapkan pilihannya kepada Mbak Nita. Kokoli dan Mbak Nita sampai membuat banyak rencana yang akan ia lakukan setelah kontrak kerja Mbak Nita di Taiwan habis. Adapun rencana yang sudah Kokoli pikirkan adalah ia akan meminta modal kepada ibunya atau Amacin untuk melakukan pernikahan di Taiwan dan juga Kokoli akan terbang ke Indonesia ikut dengan Mbak Nita. Di Indonesia sisa modal tersebut rencananya akan ia buat sebagai modal usaha yang akan dikelola oleh Mbak Nita dengan ladang mata pencahariannya. Perlahan-lahan Kokoli mengutarakan niatnya itu kepada Amacin. Namun kini Amacin agak ragu dan meminta berdiskusi dengan kakak perempuan Kokoli yang bernama Cik Ciwen. Sampai di sini Mbak Nita sendiri kaget karena mengetahui rupanya Kokoli masih memiliki seorang kakak perempuan yang mana selama ini setahun ini lebih bekerja, tak pernah sekalipun kakak perempuannya itu datang ke condominium.
Di waktu yang ditentukan untuk berdiskusi, sang kakak perempuan datang seorang diri. Dari gestur tubuh dan penampilannya yang glamor, nampak jika kakak perempuan dari Kokoli ini bukan tipe orang yang sederhana, seperti Kokoli dan ibunya Amacin. Diskusi mereka bertiga pun dimulai di ruang tertutup, sehingga Manita tidak bisa menguping apa yang sedang dibicarakannya. Sekitar hampir 1 jam berselang, ruang tamu itu terbuka dan terdengar suara teriakan kalau Kokoli yang mengusir kakak perempuannya itu. "Pergi dari sini!" Suara bentakan Kokoli diikuti oleh langkah kaki Ciwen keluar dari pintu kondominium dengan wajah yang marah. Manita terfokus dengan Amacin yang tertunduk menitikkan air mata serta wajah Kokoli yang merah padam. Ia mencoba mendekati Amacin dan menanyakan apakah semua baik-baik saja, namun Amacin hanya menggelengkan kepala. Bak seperti mendapatkan firasat buruk, Banita hanya memperhatikan 2 gelagat majikannya itu dari jauh dan tidak mau bertanya lebih lanjut. Di keesokan harinya, baik Amacin dan Kokoli tidak berangkat ke toko. Mereka berdua kembali duduk di ruang tamu dan kini Mbak Nita turut dipanggil untuk menjelaskan hasil diskusi bersama Ciwen semalam. Dengan agak terbata, Amacin memulai pembicaraannya. "Sebaiknya kalian berdua akhiri saja hubungan percintaan kalian itu. Setelah berdiskusi semalaman dengan Ciwen, ada benarnya jika memang sebaiknya kalian tidak meneruskan ke jenjang yang pernikahan," ucap Amacin. Amacin pun menambahkan ada banyak sekali perbedaan di antara mereka, baik perbedaan agama, ras, kebudayaan, dan juga paling utama adalah perbedaan status sosial di antara mereka. Sontak saja tenggorokan Mbak Nita rasanya tercekat, dan hatinya berdegup dengan cepat. Ia membatin jika akan berakhir seperti ini, mengapa dulu Amacin seolah merestui hubungan mereka. Entahlah. Rasanya saat ini aku cuma bisa menahan tangis dan sakit karena tidak direstui, ucap Wanita mencoba mengingat kejadian kelam serta menceritakannya kembali kepadaku dengan mata yang memerah. Mendengar ucapan ibunya, Kokoli langsung bersimbuh kepada kedua kaki ibunya dan memohon sambil menitikkan air mata. "Ma, tolong restui kali ini saja. Saya sudah yakin untuk menempuh hidup dengan Nita," ucap Kokoli dengan berderai air mata itu, kemudian dibalas dengan nada ketus oleh Amacin. "Mama tahu kalau kamu benar-benar cinta dengan Nita, si perempuan Indonesia itu. Tapi apa sebenarnya dia cinta sama kamu dengan tulus?" Belum selesai dengan ucapan yang menusuk ke dalam relung hati Mbak Nita, kini ia dicecar oleh beberapa pertanyaan yang memberatkan posisinya. "Sekarang saya tanya sama kamu. Bisa kamu meninggalkan negara kamu dan tinggal di negara Taiwan? Saya dan keluarga pun tidak setuju sampai kamu bawa anak kamu yang dari Indonesia ke sini. Selain itu, jika Kokoli mau ikut ke negara kamu dan berpindah keyakinan, apa kamu juga bisa melakukan hal yang sama? Atau jangan-jangan selama ini kamu yang memperdaya anak saya Li untuk segera meminta modal nikah serta modal usaha untuk ke Indonesia?" Ucapan bernada tinggi itu tak bisa lagi Mbak Nita terima, karena ia merasa kata-katanya sudah keterlaluan. Mbak Nita pun tidak mungkin meninggalkan anak semata wayangnya dari pernikahannya dahulu serta meninggalkan sang ibu yang sudah renta di kampung, dan sedangkan ia bisa bersenang-senang dengan suami baru. Yang terakhir, yang lebih baik tidak memungkinkan untuk Mbak Nita adalah berpindah keyakinan. "Baik, saya rasa ini sudah kelewatan batas, Amacin. Saya tidak sama sekali mempengaruhi anakmu, karena ia sendiri yang mempunyai rencana untuk hidup di Indonesia dengan uang modal dari ibunya. Tidak usah diperdebatkan lagi, karena dari mulai sekarang, detik ini, baik saya dan Kokoli sudah tidak ada hubungan," balas Mbak Nita dengan wajah merah padam sembari menyeka air matanya. Mbak Nita lalu kembali meneruskan pembicaraannya. "Amacin tidak perlu khawatir karena saya masih akan tetap profesional bekerja di rumah ini sampai kontrak kerjanya selesai. Anggap saja pembicaraan kali ini kita cukup sampai di sini, dan anggap juga saya tidak pernah ada hubungan dengan Kokoli." Dengan tertunduk lesu dan masih menangis sesegukan, Kokoli tidak bisa lagi menahan keputusan Mbak Nita untuk mengakhiri hubungannya.
Setelah mempermasalahkan dengan Kokoli beserta keluarganya sudah dianggap selesai, ternyata masih ada lagi satu masalah baru yang muncul menurut Mbak Nita. Cici Wen yang ia kenal hampir tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di rumah condo Amacin. Kini menjadi rutinitas setiap hari mendatangi rumah condo tempat Mbak Nita bekerja. Entah apa yang diinginkan anak majikannya itu, setiap kali Cik Wen datang ke condominium, tidak ada orang ia seperti sengaja menambahkan pekerjaan Mbak Nita. Dari mulai pakaian kotor keluarga Cik Wen yang sengaja dibawa untuk dicuci oleh Mbak Nita, menyuruh-nyuruh Mbak Nita melakukan pekerjaan berat dan seringkali menghina Mbak Nita dengan ucapan kasar. Cik Wen pun tega mengadu yang tidak-tidak kepada ibunya selepas ibunya itu baru pulang dari toko. Cik Wen tidak pernah melewatkan kesempatan untuk terus mengadu domba antara Kokoli serta Mbak Nita yang ia anggap masih berpacaran sembunyi-sembunyi dan merencanakan hal buruk kepada ibunya. Alhasil lambat laun dalam rumah condominium yang sebelumnya damai menjadi sering terdengar suara keributan baik dari Kokoli dan Cik Wen maupun Cik Wen dan Mbak Nita. Beberapa hari sebelumnya kejadian naas, Kokoli meminta Mbak Nita untuk ikut dengannya berjalan-jalan saat malam hari. Kala itu menurut perkataan Mbak Nita, Kokoli terlihat koyu dan pandangannya matanya sayu. Mbak Lia pun sebenarnya masih peduli terhadap Kokoli walaupun sudah tidak ada hubungan istimewa lagi. Ia tahu jika Kokoli dalam keadaan frustasi. Dan Kokoli kembali ke kebiasaan dulu, yaitu suka bermabuk-mabukan. Kokoli curhat jika ia benar-benar dalam keadaan di titik terendahnya saat Mbak Nita memilih untuk mengakhiri hubungannya dan tidak ingin memperjuangkan hubungan mereka. Selain itu, Kokoli mengaku kesal dengan sang kakak perempuan yang sok mendominasi pasca kematian ayahnya dulu. Sepeninggal ayahnya, apapun keputusan dalam hidup Amacin ataupun Kokoli haruslah Cici Wen ketahui dan harus dengan izinnya. Kokoli pun marah dengan sikap tak adil Cici Wen yang bisa dengan mudah menjual aset sang ayah dan bisa dipergunakan dengan bebas. Namun berbeda dengan dirinya dan Amacin yang harus bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, padahal mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing dari mendiang ayahnya. Terakhir kali ucapan Kokoli yang paling menyentuh hati Mbak Nita adalah permintaan maaf karena sudah membuat Mbak Nita susah dan membuat Mbak Nita tak nyaman akibat adanya Cik Wen. Alasan mengapa Kokoli begitu keras ingin pergi ke Indonesia untuk menikah dengan Mbak Nita pun ia ungkapkan karena tak ingin ada hubungan dengan kakak perempuannya itu serta ingin hidupnya bisa lebih baik. Namun Kokoli juga tidak bisa berbuat apa-apa jika rupanya Mbak Nita mempunyai keinginan sendiri. Kokoli sangat menghargai apapun keputusan Mbak Nita walau sesungguhnya Kokoli benar-benar sakit hati. Setelah malam itu berlalu, 2 hari Kokoli tak pulang dan tepat di hari ketiga, Kokoli pulang dengan keadaan mabuk parah sambil membawa 1 botol minuman keras saat menunjukkan jam 7 dini hari waktu malam Taiwan. Kokoli berteriak-teriak memanggil ibunya Amacin untuk segera bangun dan keluar dari kamar dan juga membangunkan Mbak Nita. Ketika Amacin dan Mbak Nita sudah berkumpul, Kokoli berteriak-teriak jika ia mau mati saja dan tidak ingin hidup lagi. Kala itu baik Amacin dan Mbak Nita tidak menyadari jika Kokoli akan nekat bunuh diri karena Kokoli tidak membawa senjata tajam atau hal-hal mencurigakan seperti botol minuman keras yang ada di tangannya. Saat Mbak Nita dan Amacin mencoba menenangkan Kokoli yang meracau, Kokoli langsung menenggak cairan dalam botol minuman keras itu, hingga ia batuk-batuk dan tidak lama mengeluarkan darah dari hidung, telinga, serta mulutnya. Mbak Nita menyaksikan bagaimana detik-detik Kokoli menjelang sakaratul mautnya, dengan jelas tepat di depan kedua matanya. Tubuh Kokoli kejang-kejang, kedua matanya mendelik ke atas dengan tubuh mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulut. Amacin yang panik hanya bisa berteriak-teriak meminta pertolongan sambil menangis histeris. Sedangkan Mbak Nita tubuhnya ikut gugup gemetaran dan bercucuran air mata karena baru melihat pemandangan yang sangat menyeramkan itu. Tak memakan waktu lama, wajah Kokoli seperti membiru dan tidak bergerak lagi.
Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter sudah memberikan isyarat jika Kokoli sudah meninggal dunia. Untuk penyebab kematian Kokoli, Mbak Nita pun diminta membawa botol minuman keras yang terakhir kali Kokoli minum. Rupanya dari hasil penelitian dokter di dalam minuman keras itu sudah tercampur dengan racun tikus dan serangga. Jenazah Kokoli kemudian dibawa ke rumah duka dan di sana Mbak Nita diminta untuk menginap karena untuk menjaga dua dupa atau hiu agar tetap hidup. Jadi gini ya, dalam ruangan Konghucu itu selepas ada yang meninggal harus dinyalakan hiu khusus berwarna hijau sebanyak 2 buah untuk menghormati arwah. Hiu tersebut harus tetap menyala sampai acara pemakaman atau kremasi selesai. Mohon maaf kalau salah ya, karena baik Mbak Nita ataupun Mimin kurang paham dengan upacara tersebut. Oke, lanjut kita ke ceritanya. Setelah rumah duka ditinggalkan para pelayat dari keluarga baik teman-teman mendiang Kokoli, kini hanya tersisa Mbak Nita saja tidur di atas kursi panjang menghadap ke arah peti mati. Mbak Nita malam itu sulit terpejam kedua matanya karena merasa pedih oleh asap dupa atau bau wewangian yang membuat bulu kuduk Mbak Nita merinding. Menurut pengalaman Mbak Nita, rasanya waktu berjalan dengan lambat. Ditambah lagi ini adalah pertama kalinya Mbak Nita tidur satu ruangan dengan jenazah Kokoli di dalam peti mati yang terbuka. Sesekali Mbak Nita merasa ada hawa dingin yang berembus di punuknya dan mendengar suara jejak langkah yang kemudian tiba-tiba menghilang. Mbak Nita merubah posisinya dari yang rebahan di atas kursi panjang menjadi duduk di pojok ruangan sambil kedua matanya mengawasi dupa serta peti mati Kokoli dari kejauhan. Mbak Nita juga mulai kelelahan terjaga, perlahan mencoba memejamkan kedua matanya, namun baru saja ia akan tertidur. Mbak Nita jelas mendengar suara batuk-batuk lelaki setelah ia sadari. Suara batuk itu seperti suara batuk dari Kokoli. Mbak Nita lalu terhenyak dan memberanikan diri melihat ke dalam peti mati. Barangkali Kokoli masih mati suri, batinnya. Begitu Mbak Nita mengintip ke dalam peti mati yang belum tertutup, ia melihat jenazah Kokoli masih terbujur kaku. Lalu pertanyaannya siapa yang barusan ia dengar batuknya. Mbak Nita mulai tidak karuan perasaannya, antara ingin kembali ke condominium ataukah tetap memaksakan diri semalaman ada di ruang jenazah, sampai dengan esok hari pagi jenazah Kokoli akan dikremasi. Di antara kebimbangan malam itu, Mbak Nita seperti tidak ada hentinya diteror oleh arwah sang anak majikannya. Dari mulai darap kaki, suara batuk laki-laki, kursi panjang yang tiba-tiba bergeser sendiri, sampai seringkali ia melihat sekelebat bayangan hitam yang menembus tembok. Semua teror itu menghilang ketika Mbak Nita mencoba memejamkan mata sembari berdoa. Yang ia bisa dan batinnya mengajak berkomunikasi Kokoli. Tolong jangan ganggu saya, alam kamu sudah berbeda kok. Selepas berhasil melewati malam uji nyali tidur di rumah duka, akhirnya Mbak Nita kembali ke condominium dengan tubuh yang sudah benar-benar kelelahan. Dalam tidurnya itu Mbak Nita mendapatkan mimpi bertemu dengan Kokoli yang meminta tolong karena kepanasan di bagian tenggorokan, dada serta perutnya yang karena menenggak minuman keras yang sudah dioplos dengan racun. Mbak Nita lalu terbangun dengan bercucuran peluh. Ia keluar dari kamar untuk mengambil air mineral dan tidak mendapati ada siapapun dalam condominium selain ia dan anjing peliharaan majikannya itu. Di meja makan ada tertulis surat dari Amacin yang kurang lebih isi suratnya seperti ini. Tolong jaga condominium ini seperti biasanya. Dalam beberapa hari saya tidak pulang karena masih dalam keadaan berduka dan trauma. Saya akan menginap di rumah Cici Wen. Mbak Nita menghela nafas, ia membatin. Aduh, beberapa hari ini saya cuma sendirian, ditemani Molly di tempat yang sebesar ini. Mudah-mudahan gak ada hal yang aneh ya Allah. Belum selesai Mbak Nita mengucap amin, tiba-tiba brak, pintu kamar Kokoli tertutup dengan sendirinya. Tubuh Mbak Nita bergetar ketakutan karena ia sadar saat itu sedang tidak ada badai ataupun angin kencang di sekitarnya. Molly pun seketika berlari serta menggonggong kencang tepat ke arah pintu kamar Kokoli yang tertutup.
Mbak Nita berkali-kali memanggil-manggil nama Molly agar tidak berisik menggonggong. Sampai pada akhirnya anjing itu pun menurut kepada Mbak Nita. Mbak Nita yang memiliki firasat buruk kemudian selalu memanggil Molly untuk menemaninya di dalam kondominium kemanapun Mbak Nita berada. Sesekali untuk membunuh rasa takut dan cemasnya, ia selalu mengajak berbicara Molly karena Mbak Nita seperti sedang diamati. Seperti mengerti akan perasaan Mbak Nita, Molly si anjing majikannya itu pun merasa hal demikian. Terlihat dari gerak-gerak Molly yang tiba-tiba suka menggeram dengan mengeluarkan gigi taringnya seperti sedang terancam. Molly yang biasanya anjing tidak aktif dan banyak tidur di dekat kursi pijat milik Kokoli. Selepas kematian Kokoli, ia seperti anjing dengan sensor pengawasan tinggi terhadap sekitar. Hal itu pun yang membuat terkadang Mbak Nita terkejut apabila Molly sedang menggonggong sendiri. Selama 3 hari 3 malam kehidupan Mbak Nita bagaikan ada di dalam skenario film horor. Begitu langit sudah mulai gelap, mulailah teror demi teror yang menghantui Mbak Nita saat berada di dalam kondominium sendirian. Entah berapa kali ia melihat benda yang bergerak dengan sendirinya. Sekelebat bayangan itu, bau aromanya seperti miras yang membuat Mbak Nita muntah-muntah. Serta gonggongan anjing Molly yang tiba menyalak di depan kamar Kokoli. Mbak Nita sekilas pun sering mendengar suara parau lelaki yang memanggil namanya. Yang membuat dirinya begitu ketakutan adalah suara ketukan pintu tepat jam 1 malam, di mana jam tersebut waktu biasanya Kokoli pulang ke kondominium. Awalnya ketukan pintu itu sempat dibuka oleh Mbak Nita, namun begitu ia melihat ke arah luar, justru di luar tidak ada siapapun. Dan seketika langsung disambut dengan wewangian dupa ataupun bau arak menyengat ke hidung. Rasanya saat itu Mbak Nita tidak kuasa untuk segera pulang ke Indonesia walau belum habis kontrak. Ia tidak peduli dengan kontraknya yang masih panjang. Yang terpenting Mbak Nita sudah selesai dengan potongan gaji kepada agen penyalur tenaga kerja, sehingga ia tidak mempunyai beban hutang. Rencana itu akan dia utarakan sampai pada saatnya Amacin kembali ke kondominium. Rupanya bak pucuk dicinta ulan pun tiba. Amacin yang Mbak Nita tunggu akhirnya kembali pulang. Setelah hari keempat kematian Kokoli, namun kali ini ia tidak pulang sendiri, melainkan bersama Cici Wen dan 2 orang lelaki bertubuh tegap, memakai seragam kepolisian Taiwan. Tanpa basa-basi, 2 lelaki tegap itu menarik tangan Mbak Nita serta langsung memborgolnya. Mbak Nita yang ketakutan sekaligus bingung mengapa sampai kedua tangannya diborgol, hanya bisa berteriak-teriak meminta tolong kepada Amacin supaya polisi itu tidak membawanya pergi. Bukannya menolong, tanpa ada belas kasihan, Amacin dengan tatapan dingin melihat Mbak Nita diseret pergi, begitupun dengan Ci Wen yang tersenyum sinis melihat tubuh Mbak Nita yang terborgol. Saat tiba di kantor kepolisian Taiwan, Mbak Nita yang buta huruf Hanzi atau aksara Mandarin dipaksa untuk menandatangani surat yang sama sekali ia tak mengerti isinya. By the way, sampai di sini Mimin jelasin lagi ya guys. Kalau TKW atau TK itu biasanya bisa bahasa Mandarin tapi mostly buta huruf ya. 2 polisi yang memboyongnya pun terus-menerus menyecar Mbak Nita dengan berbagai macam pertanyaan seputar kematian Kokoli. Saat itu sebagian kata ada yang membuat Mbak Nita mengerti. Namun jika lawan bicaranya itu berbicara dengan cepat dan banyak kosakata, jelas dengan keterbatasan bahasa Mandarin yang dimiliki oleh Mbak Nita membuat ia hanya banyak diam dan cuma menjawab ya dan tidak dalam bahasa Mandarin. Si polisi terus memaksa Mbak Nita mengaku melakukan pembunuhan berencana kepada Kokoli sambil menyodorkan sebuah pulpen dan kertas agar ia mau tanda tangan. Namun Mbak Nita terus menggelengkan kepalanya dan berkata jika ia tidak membunuh Kokoli. Karena kesal dengan sikap Mbak Nita yang dianggap masih saja mengelak, kedua polisi itu sampai memaki-maki dan lalu menyeret tubuh Mbak Nita dengan amat kasar masuk ke dalam sel yang ada di dalamnya terdapat 4 orang. Mbak Nita rasanya sudah tidak bisa lagi menangis. Ia begitu amat terpukul sampai untuk berbicara pun ia tidak sanggup.
Dalam sel tersebut, Mbak Nita diajak berkenalan dengan 1 orang Filipina, 2 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia yang mengaku masing-masing dari mereka tertangkap polisi itu karena kabur dari majikannya. Mbak Nita hanya mendengar kisah mereka lewat saja, karena dalam ruangan sel tersebut, keempat menggunakan bahasa Inggris untuk saling komunikasi. Mbak Nita enggan berbicara, namun di dalam hatinya terus berzikir meminta pertolongan Allah agar segera dikeluarkan dari penjara. Beruntunglah untayan doa dan zikir kepada Sang Pencipta itu dengan cepat dijawab oleh Allah SWT. Keesokan paginya, Mbak Nita ditemui oleh perwakilan dari penyalur agen tenaga kerja yang berjanji akan membebaskannya. Saat dipertemukan antara si perwakilan agen, Mbak Nita serta polisi, disitulah Mbak Nita baru bisa membuka suara tentang kebenaran kematian dari Kokoli. Mbak Nita bisa leluasa berbicara tentang kronologis kejadiannya menggunakan bahasa Indonesia kepada perwakilan agen, karena memang perwakilan agen tersebut fasih berbahasa Indonesia serta mahir berbahasa Mandarin. Singkatnya, perwakilan agen ini datang sebagai penerjemah ya guys, dan menyampaikan kronologi kematian Kokoli versi Mbak Nita. Polisi itu menganggukkan kepalanya berkali-kali setelah mendengar alur kronologis dari Mbak Nita yang sudah diterjemahkan. Saat itu menurut Mbak Nita, polisi tersebut mulai agak sedikit melembek perlakuannya kepada Mbak Nita, dan yang terpenting mereka akan kembali menyelidiki kasus kematian Kokoli dengan secepatnya. Setelah polisi tersebut mendatangi rumah sakit untuk meminta surat keterangan serta melihat bukti CCTV yang menunjukkan jika Kokoli sendirilah yang membawa botol minuman keras, dan akhirnya di hari itu juga Mbak Nita segera dibebaskan dari sel tahanan. Sebelum keluar dari tahanan, seorang polisi berpesan kepada si perwakilan agen untuk segera memulangkan Mbak Nita ke Indonesia, dan Mbak Nita tidak bisa kembali ke negara Taiwan dalam waktu yang ditentukan atau di-banned. Malam harinya, Mbak Nita yang masih dalam keadaan terguncang itu dipaksa untuk segera pulang ke negara asalnya, yaitu Indonesia, dengan tidak membawa apapun selain dari baju yang menempel di tubuhnya, serta password dan uang saku yang diberikan oleh agen. Mungkin karena iba kali ya, jadi masih sempat dikasih uang saku sebesar kurang lebih 350.000 kalau dirupiahkan waktu itu. Sekembalinya ia ke Indonesia, sanak saudaranya di samping tidak ada yang mengetahui jika Mbak Nita sudah pulang dari Taiwan. Dengan uang seadanya itu, Mbak Nita kepikiran untuk mencoba menghubungi salah satu seorang sahabatnya di Facebook untuk meminta pertolongan. Nasib baik teman Mbak Nita tersebut langsung dengan sigap menolong Mbak Nita yang baru terkena musibah. Sebut saja namanya Mbak Sulastri. Mbak Sulastri kemudian menjemput Mbak Nita dan mengajaknya ke kontrakan sederhananya di daerah Sepatan atau Tangerang. Selama di sana, Mbak Nita diperlakukan dengan amat sangat baik oleh Mbak Sulastri. Mbak Nita diberikan beberapa potongan pakaian dan beberapa daleman untuk berganti-ganti salin. Mbak Nita pun tak pernah sampai kekurangan makanan, bahkan ia kerap kali diberikan sedikit uang jajan untuk pegangan selama di kontrakan Mbak Sulastri. Karena tak enak hati, sudah hampir sebulan Mbak Nita berada di sana. Mbak Nita memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya saja, tapi keringetan. Mbak Nita pun justru ditolak oleh Mbak Sulastri. Rupanya Mbak Sulastri mempunyai rencana lain, yaitu ingin menjodohkan Mbak Nita dengan kakak laki-lakinya. Perjodohan yang tidak sengaja itu pun berhasil mempertemukan Mbak Nita dengan sang suaminya di atas pelaminan. Akhir dari cerita teror Mbak Nita sendiri adalah sesaat sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan suaminya, ia bermimpi bertemu dengan mendiang Kokoli. Kokoli nampak tersenyum kepada Mbak Nita dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Ia pun berbicara jika ia sudah bisa ikhlas melepas Mbak Nita ke dalam pelukan orang lain. Sebelum mimpi itu berakhir, Kokoli sempat meminta maaf jika ia pernah menghantui Mbak Nita saat berada di condominium, agar supaya Mbak Nita segera meninggalkan condominium itu karena Cici Wen tidak akan tinggal diam. Setelah Mbak Nita terbangun dari mimpi, ia hanya bisa mendoakan mendiang Kokoli agar Kokoli bisa diterima dan diampuni dosanya oleh Yang Maha Kuasa.
Mbak Nita sendiri kini sudah dianugerahkan 3 orang anak, 1 anak laki-laki dari pernikahan pertamanya dan 2 lagi dari suaminya saat ini. Mbak Nita pun sudah bisa move on dari rasa traumanya saat berada di negara Taiwan, kan hampir dijebloskan ke penjara akibat fitnah serta sudah berhasil melewati rasa takutnya akibat terkena teror dari arwah sang majikan. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.